di tengah sini. Oh, kalau gitu lo nggak apa-apa, kalau pinjaman ya. Bagaimana dari teman-teman sudah siap? Waktu presentasinya 10 menit ya. 10 menit, nanti tanya jawabnya 10 menit. Ya, oke. Kita mulai ya. Enggak. Apa? Ya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami pada pagi hari ini, kami mempunyai sampel produk kami yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu. Sudah balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang kami hormati Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara, Koordinator Wilayah Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Utara, Kasubdit Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Kota Administrasi Jakarta Utara, kemudian Kasubdit UMKM Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, dan yang terhormat Dewan Juri yang telah datang pada pagi hari ini. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Betul? Betul. Nah, jadi sehingga kami dari tim yang ini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra Niwanto. Nah, saya di sini selaku leader of tim ini atau sebagai ketua dari tim ini. Kemudian ada Hariski di sebelah saya, dia sebagai bagian dari marketing. Kemudian ada Vivi. Vivi adalah bagian produksi dan akuntansi. Kemudian yang terakhir adalah Elvina. Elvina sebagai bagian analis. Nah, kita langsung masuk aja ke latar belakang produk kami. Nah, Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan umbi-umbian. Salah satunya yaitu adalah ubi jalan umum. Nah, ubi jalan umum ini memiliki banyak manfaat dan gizi di dalamnya. Kami telah melakukan riset dan menemukan beberapa masalah yang timbul dalam masyarakat. Salah satunya atau yang pertama adalah masyarakat selektif terhadap makanan. Kenapa masyarakat selektif terhadap makanan? WHO menjelaskan di umur 25 hingga 60 tahun ke atas, metabolisme dalam tubuh mereka itu semakin menurun. Itu adalah alasan mengapa mereka akan sangat selektif makanan yang masuk terhadap tubuh mereka. Kita ambil contoh. Ketika kita minum aja, kita sebagai remaja akan membuat komposisi marjan itu dengan rasa yang manis. Betul? Nah, kemudian jika kita berikan komposisi yang manis itu kepada orang tua kita, maka mereka akan mengatakan terlalu manis. Nah, kemudian yang kedua itu adalah
status sosial. Makanan sebagai status sosial ini kita akan mengambil contoh seperti burger, truffle, atau makanan western kebarat-baratan lainnya. Nah, ini tuh ketika mereka membeli makanan-makanan yang telah saya sebutkan tadi, kemudian mereka memposting di media sosial mereka dengan mungkin dalam WhatsApp, TikTok, dan Instagram, mereka akan dianggap dengan manusia atau dengan memiliki ekonomi yang pendapatannya sangat tinggi. Berbeda dengan jika kita memposting di Instagram, TikTok, maupun WhatsApp, mungkin nasi dengan Indomie, nasi dengan telur, nasi dengan perkedel. Mereka akan dipandang dengan mungkin ekonominya atau pendapatannya itu rendah. Nah, setelah dua permasalahan tadi ada, kita akan menemukan solusi. Nah, di permasalahan pertama tadi, mereka membutuhkan makanan yang sehat. Kemudian di permasalahan kedua, itu mereka membutuhkan makanan yang kekinian. Jadi, kita memberikan solusi yaitu adalah membuat makanan kekinian yang baik bagi tubuh. Nah, kami hadir yaitu dalam bentuk produk selai ubi ungu dengan nama toko yang bisa terlihat di PPT itu adalah logo kami, produk, dan foto kami. Nah, sebelum kami melanjutkan presentasi kami, teman-teman saya ini akan membagikan brosur kepada kalian. Silakan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan yang keempat yaitu adalah menjaga keseimbangan gula darah, dan yang terakhir adalah menurunkan kolesterol. Nah, untuk kenapa kita bisa mengatakan bahwa produk kami ini easy to produce atau mudah dibuat? Nah, bagaimana caranya itu akan dijelaskan langsung oleh bagian produksi, yaitu adalah Vivi. Silakan Vivi. Kenapa? Saya sebagai bagian dari produksi serta aplikasi, di sini saya akan menjelaskan kenapa produk kami selain diunggul dengan merek dagangan itu bisa dibilang easy to produce. Ya, seperti bahasa Indonesia yang dari easy to produce, artinya mudah untuk diproduksi atau mudah untuk dibuat. Saya di sini akan menjelaskan tata cara untuk membuat selai ubi ungu ini. Pertama, kita siapkan ubi yang sudah dikupas hingga bersih. Kemudian kita potong-potong hingga menjadi bentuk yang sekiranya mudah untuk dikukus. Habis itu kita kukus hingga lunak. Setelah itu kita chopper atau kita mash hingga lembut. Setelah itu kita campurkan susu, gula, serta garam. Lalu kita masak hingga mengental. Sangat mudah kan? Ya, baik, selanjutnya boleh saya kembalikan ke Netflix. Nah, kalian melihat bahwa di belakang kami ada produk advantage. Nah, produk advantage ini kami serahkan kepada Ariski. Silakan Ariski. Halo semuanya.
kami ini, yaitu yang pertama, agar dari produk kami ini bersaing. Mengapa begitu? Karena setelah kami melakukan riset lebih dalam, kami memiliki dua kompetitor yang menjual produk sama dengan produk kami, tapi mereka menjual dengan harga yang lebih tinggi, yaitu dengan harga di atas 25.000 dan dengan ukuran 200. Sedangkan kami menjual produk yang jauh lebih terjangkau dan memiliki ukuran yang lebih besar, yaitu dengan harga 20.500 dan memiliki ukuran produk yaitu 300. Kemudian yang kedua, kemudian produk kami yaitu praktis. Kenapa produk kami praktis? Karena produk kami dibuat sebagai negara masa proses, sehingga lebih mudah dibuka dan bisa dibuka. Kemudian yang ketiga yaitu aman untuk semua kalangan. Produk kami ini mengandung kandungan gula yang rendah, yaitu hanya menggunakan sekitar 37,5 gram gula saja per saja produk 300 ml, sehingga aman. Dan yang selanjutnya yaitu bebas bahan kimia. Produk kami ini dibuat menggunakan kata sendiri, sehingga tanpa menggunakan zat pengawet, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh tubuh teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu terbarukan. Produk kami ini bisa dinikmati dengan berbagai macam cara, bisa dimakan secara langsung, dioles pada roti, bakpao, dan aneka juga. Itu saja kemudian produk kami, kemudian akan dilanjutkan dengan saya. Nah, baik, saya lagi akan menjelaskan kalian ini sebagai bagian akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan kami dengan merek dagangnya memanage finance kami atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan kami. Boleh dilanjut? Nah, kita akan mulai dengan biaya produksi terlebih dahulu. Biaya produksi yang kalian lihat di sini mungkin terlihat sangat besar, yaitu sebesar Rp172.592. Padahal, tapi ingat ya teman-teman, yang kami tunjukkan di sini per 20 produk. Sehingga kalau kalian bagi harga ini dengan 20 produk kami tidak menghabiskan lebih dari 10.000 hanya untuk memproduksi satu produk. Jadi biaya produksi kami sangat amat murah. Nah, boleh dilanjut lagi? Selanjutnya ini adalah biaya-biaya yang kami gunakan atau kami keluarkan untuk biaya produksi. Pertama, kami membuat produk yang teman-teman saat ini pegang dengan harga Rp5.000 saja, dan biaya pegang yang teman-teman bisa lihat di sebelah sana itu hanya Rp50.000 saja. Boleh dilanjut? Oleh karena itu, kami berani mengambil 100% keuntungan dari HP penjualan. Nah, setelah kami perhitungkan, harga produk kami hanya Rp22.600 dengan 300 mili. Jelas berbanding jauh dengan kompetitor kami yang produknya seharga 250 mili dengan harga di atas 35.000 ke atas. Boleh dilanjut lagi? Dan selanjutnya untuk analisis cost akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Andi. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Selamat semangat gak nih? Nah, saya Amina di sini untuk mengetahui apa sih itu kelemahan, kelebihan, dan apa sih peluang ancaman dari produk kami. Di sini kami menggunakan analisis SWOT. Boleh dilanjut? Tes yang pertama itu adalah strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk kami itu yang pertama adalah harga yang bersaing. Dikarenakan bahan baku yang kami dapatkan itu diperoleh sangat mudah, sehingga harga produksi kami menjadi rendah. Yang kedua, bahan baku umum itu sendiri merupakan salah satu jenis durian yang tidak mudah diolah menjadi gula, sehingga dapat diproduksi menjadi cider. Dan yang ketiga, produk kami ini merupakan produk homemade yang terjamin akan kehigienisannya, terbuat dari bahan yang alami serta sehat. Yang kedua ini adalah minus atau kelemahan. Kelemahan dari produk kami ini yang pertama, produk mudah untuk ditiru. Dikarenakan proses pembuatan selai ubi ungu itu sendiri merupakan tergolong mudah. Maka dari itu kami di sini menyimpulkan bahwa produk kami ini merupakan produk yang mudah untuk ditiru. Kelemahan yang kedua dari produk kami ini adalah
presentation. Nah, bagi kalian yang membeli produk kami pada hari ini, kami memberikan diskon hingga 50% khusus untuk hari ini bagi kalian yang ingin membeli produk kami. Nah, jadi kalian yang mau bikin bisa menghubungi saya atau teman-teman saya yang ada di sini. Nah, mungkin sebelum kami tutup presentasi kami, ada kritik atau saran dari Bapak Dewan dulu. Selanjutnya sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Yang dulu untuk maaf. Presentasi produknya cukup bagus. Kemudian saya ingin langsung saja ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bahwa ini adalah sosok untuk diabetes. Tapi kenapa di produk ini itu masih ditambah dengan gula dan susu? Kemudian yang kedua, sampai hari ini sudah ada beberapa pelanggan, dan kemudian 3 bulan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, perkiraan ada berapa orang? Bisa cukup terima kasih. Ini pertanyaan itu mau atau untuk produk saja? Yang pertama adalah alasan mengapa kami menambah gula serta susu adalah kami mengklaim bahwa produk ini aman untuk penderita diabetes. Benar begitu? Baik. Yang pertama, kami menargetkan dua pasar. Yang pertama itu dengan customer segment sekitar 25 tahun hingga 60 tahun, dan yang kedua adalah para remaja. Nah, untuk para remaja ini, mereka suka makan makanan ini, lalu kita menargetkan ini masih tahan untuk penderita diabetes. Maka dari itu kami menakar jumlah yang sedikit, serta kami mengambil susu yang sekiranya itu tidak mengandung banyak minyak atau sekiranya aman untuk penderita diabetes. Apakah itu menjawab pertanyaan Bapak? Atau sekiranya enggak? Baik, selanjutnya adalah pertanyaan berapa penjualan yang sudah kami dapat? Ya. Baik, untuk saat ini kami hanya menjual sekitar 3 atau 5 produk karena kami hanya baru buka 3 kali saja. Jadi sebelum kami seminggu persiapan lomba ini, kami hanya baru buka 3 hari saja. Jadi dalam 3 hari kami mendapat 5 pelanggan, dan itu kami belum melakukan promosi besar-besaran seperti TikTok ataupun masuk Instagram ataupun WA. Jadi kami mendapatkan 5 pelanggan ini hanya melalui promosi mulut ke mulut saja. Dan itu saja, kami yakin produk kami punya potensial untuk mendapat banyak pelanggan apabila kami melakukan promosi secara besar-besaran melalui TikTok, Instagram, serta WA ataupun melalui status WA. Baik, apakah itu untuk prediksi sebulan atau setahun atau 5 tahun ke depan? Mohon maaf Pak Juri, kami belum memperhitungkannya, tapi kami yakin produk kami ini pasti banyak yang meminta. Baik, apakah itu sudah dijawab pertanyaan ini? Baik, terima kasih. Boleh dilanjutkan pertanyaannya? Silakan Bapak Ibu. Jadi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mewakili hanya sekarang saya mau minta pemasarannya kemana aja. Produk ini sudah sampai di mana saja. Terus berapa tadi keuntungannya sudah dijelaskan. Setelah dapat keuntungan itu nantinya mau
Ibu menanyakan bahwa kemana target pasar kami. Nah, target pasar kami yang telah dijelaskan oleh TV itu mencakup remaja dan usia 25 sampai 60 tahun atas. Nah, kita akan memasarkan produk kami ini mungkin lewat marketplace atau media sosial lainnya, dan seperti bilang kita di Instagram, WhatsApp, dan juga yang itu akan membantu pemasaran produk kami agar lebih berkembang ke depannya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, berapa keuntungan pelaksanaan Bapak dan ya, terima kasih. Nah, setelah mendapatkan keuntungan tersebut dari beberapa penjualan produk ini, kami melakukan diskusi bahwa jika modal atau keuntungan laba yang kami dapatkan lebih dari ekspektasi kami melihat bahwa itu adalah pasar yang sangat potensial bagi kami untuk masuk. Jadi tidak memungkinkan untuk produk kami akan membuat toko yang lebih besar mungkin untuk lebih banyak pada standar. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Selanjutnya, apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, lagi kepada yang punya proposal selain ibu ya, mudah-mudahan ada terima kasih, mudah-mudahan hari ini bukan hanya belajar, tapi juga ada buat entertainment. Karena kalau kita lihat sekarang, ya kan, belum tentu orang yang pendidikannya sukses, tapi entertainmentnya juga belum tentu sukses. Jadi kalau bisa kita lebih sukses karena juga usahanya juga harus sukses. Saya cuma mau nanya, ini videonya ini dari mana ya? Apa memang cuma hanya mau mengikuti proposal, mengikuti lomba ini, atau kedepannya punya rencana seperti apa gitu? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita udah tahu nih makanan ini kan harus ada ini ya, harus ada isinya, harus ada campurannya apa, itu kan harus ada ini. Kalau ada pasar, ingredientnya nggak ada. makanan yang dijual ke pelanggan, ke pasar, itu kan harus aman, harus bersih, jujur, kesehatan, dan lain-lain. Ini tahap apa yang akan dilakukan untuk pengembangan usaha ini? Yang pertama, ini dapat ilmunya dari mana? Atau hanya cuma untuk mengikuti lomba ini, atau memang punya planning ke depannya mau ngapain gitu? Atau cuma hanya buat ini aja pembahasan dari sekolah gitu, cuma iseng-iseng aja gitu. Yang pertama, karena yang namanya orang usaha itu memang niatnya itu nggak bisa 100%, harus 1000% gitu. Kalau nggak kita nggak akan maju, ya kan? Karena yang namanya usaha itu tantangannya banyak, ya. Tantangannya banyak. Jadi nggak bisa kita orang usaha itu senang-senang. Biasanya orang yang usaha itu sering dia coba dulu, baru kita maju gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita udah tahu tadi yang kedua, ini makanan yang kita edarkan harus memenuhi unsur kesehatan, habis itu
selanjutnya teman-teman saya ada yang menambahkan, teman-teman. Baik, mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan Bapak. Boleh dilanjut? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin membantu ya, karena terima kasih dari Jakarta, bagus intinya, terima kasih yang membuat. Jadi intinya gini, seorang entrepreneur itu yang paling penting adalah setiap detik harus berinovasi. Mungkin kalau bisa ditambahkan adalah kalau hari ini